Perkenalkan, nama saya Haryati Siregar. Saya dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas A reguler Stambuk 2017, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia dan peluang usaha apa saja yang cocok untuk masa pandemi ini. Namun sebelumnya, jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen. Dunia dikejutkan dengan munculnya tipe baru virus corona atau yang lebih dikenal dengan sebutan COVID-19 baru-baru ini. Penularannya yang begitu cepat, serta akibatnya yang sudah banyak menelan korban jiwa, membuatnya terkesan sangat menakutkan bagi masyarakat dunia. Akibatnya, beberapa negara melockdown negaranya. Pemerintah Indonesia sendiri mengambil kebijakan social distancing dalam mencegah virus. Hal ini sangat memengaruhi perekonomian dunia, khususnya perekonomian Indonesia. Sedangkan pilihan di rumah saja membuat mereka kehabisan pelanggan. Namun, apa alasan memberinya sebutan corona? Dan bagaimanakah asal-usul COVID-19 yang mengkhawatirkan tersebut? Menurut Lembaga Kesehatan Amerika Serikat, CDC, nama corona berasal dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Adanya semacam duri berbentuk seperti mahkota di permukaan virus, itu adalah alasan kenapa ia diberi nama tersebut. Sementara untuk embel-embel angka 19 pada COVID-19 disematkan sebagai keterangan untuk tipe baru virus corona. CDC menjelaskan bahwa COVID-19 merupakan keluarga besar virus dengan gejala yang menyerupai pilek atau flu, mulai dari batuk, demam, gangguan tenggorokan, atau hidung meler. Dari beberapa kasus, gejala virus corona bisa langsung berubah layaknya penyakit serius, seperti radang paru-paru atau sering disebut dengan pneumonia. Jenis lainnya ada Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV. COVID-19 baru diidentifikasi dari Wuhan pada Desember 2019 yang lalu, sedangkan di Indonesia merebaknya virus ini pada bulan Maret lalu. Lantas, apa dampak merebaknya penyebaran virus ini bagi Indonesia? Dilihat dari segi perekonomian, berikut akan saya paparkan secara singkat. Dampak merebaknya penyebaran virus ini bagi Indonesia dari segi perekonomian ada 3. Yang pertama, dari segi pariwisata. Dikutip dari Pinter Politik, pariwisata Indonesia lesu dan negara terancam akan kehilangan potensi devisa wisata kurang lebih dari 54,63 triliun. Ini merupakan kerugian besar yang cukup meresahkan negara. Yang kedua, dari segi investasi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali jatuh yang telah menyentuh angka 16.000. Hal ini kembali menjadi ancaman mata uang rupiah di pasar keuangan. Yang ketiga, dari segi perdagangan. Impor dari negara-negara pemasok akan terhambat dan manajemen pasokan oleh pemerintah bermasalah, sehingga banyak komoditas pangan yang langka. Ujung-ujungnya, semua harga melonjak. Sementara itu, daerah-daerah sumber bahan pangan dalam negeri sendiri akan kesulitan untuk mengirimkan bahan pangan kepada daerah-daerah lainnya dikarenakan adanya lockdown. Sehingga harga bahan pangan akan relatif murah di daerah tersebut yang akibatnya merugikan perekonomian masyarakat setempat. Hal terburuk bisa terjadi jika pandemi virus corona atau
COVID-19 terus berlangsung dalam jangka waktu panjang. Dengan demikian, secara otomatis akan menghantam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Gangguan aktivitas bisnis akan menurunkan kinerja bisnis, sehingga menyebabkan pemutusan hubungan kerja dan bahkan mengalami ancaman kebangkrutan yang bahkan boleh dikatakan kebangkrutan massal. Keadaan yang sedemikian rupa, jika dikaji lebih dalam, akan mengakibatkan meningkatnya kasus kriminal dan kejahatan karena situasi yang serba kekurangan. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti ini, banyak instansi atau lembaga-lembaga, bahkan masyarakat yang membuat meme dengan "di rumah saja". Lantas, apakah Anda hanya akan berdiam diri saja dan menunggu keadaan membaik lebih dahulu supaya bergerak? Sementara dari hari ke hari kantong Anda semakin kering? Mungkin kantong Anda akan berisi ketika keadaan segera membaik. Namun, bagaimana jika tidak? Bagaimana kalau si COVID-19 bertahan untuk waktu yang lama? Bahkan kemungkinan akan membawa virus baru. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah semakin khawatir dan dipenuhi dengan kebingungan-kebingungan? Atau mulai bergerak dan menepiskan ketakutan yang berlebihan? Silahkan Anda memilih. Jika Anda memilih untuk bergerak, maka itu jauh lebih baik. Tapi, kira-kira bisnis apa yang akan Anda buat? Sebenarnya, banyak ide-ide bisnis yang dapat dilakukan secara halal daripada harus merugikan orang lain, seperti menimbun masker atau alat-alat kesehatan. Anda bisa berbisnis masker maupun hand sanitizer. Bahkan, selain itu, boleh juga jual pakai internet, pulsa, dan token listrik. Peluang usaha yang lain juga ada, misalnya membuat aplikasi kelompok belajar. Seperti yang kita lihat pada saat ini, banyak sekolah maupun instansi yang diliburkan. Dan libur tidak memungkinkan kita untuk berlibur alias bepergian. Otomatis, orang-orang yang mengisolasikan diri butuh sesuatu untuk menghibur atau mengisi kekosongannya. Maka untuk itu, permintaan untuk keperluan internet akan meningkat. Terlebih lagi, mahasiswa-mahasiswi diharuskan untuk belajar online. Padahal, ada ratus ribuan mahasiswa yang ada di Indonesia, bahkan mungkin lebih. Bukankah itu peluang besar? Nah, jadi kita cukup beruntung apabila kita bergerak di bidang ini. Di rumah saja tidak akan menjadi penghalang, bahkan akan menjadi penggalang. Anda rebahan dapat uang. Mungkin konsumen pun tidak harus keluar rumah. Seperti yang kita ketahui, pada zaman canggih ini sudah ada SMS banking. Jadi bisa dong transfer lewat telepon genggam. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun pengucapan kata dalam video ini.